Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, anak hebat yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan terus semangat ya. Pada video pembelajaran kali ini, materi yang akan dibahas tentang KPK, Kelipatan Persekutuan Terkecil, Matematika kelas 4 semester 1. Untuk memulai pembelajaran kali ini, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Langsung aja yuk kita simak penjelasan berikut ini. Tujuan pembelajarannya melalui video ini diharapkan siswa dapat menjelaskan dan menentukan kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pertama, materi yang akan kita bahas tentang kelipatan bilangan. Kelipatan bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Perhatikan contoh berikut ini. Tentukan kelipatan dari 2. Maka kita cari perkalian 2 dengan bilangan asli. Satu kali 2 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4, 3 kali 2 sama dengan 6, 4 kali 2 sama dengan 8, dan seterusnya. Hasil perkalian ini merupakan bilangan kelipatan 2. Jadi, kelipatan dari 2 sama dengan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kemudian, materi yang akan kita bahas tentang kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih adalah kelipatan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita perhatikan contoh soalnya. Tentukan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Langkah yang pertama, kita tentukan kelipatan masing-masing 3 dan 4. Berikut kelipatan 3. Dan ini kelipatan 4. Langkah berikutnya, kalian perhatikan, dari kelipatan 3 dan 4, apakah ada bilangan yang nilainya sama? Ya, 12. Kemudian ada lagi? Ya, 24. Dan ada lagi 36. Jadi, kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah 12, 24, 36, dan seterusnya. Bagaimana anak-anak? Semoga mudah dipahami ya. Lanjut materi berikutnya tentang bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, dan seterusnya. Selanjutnya tentang faktorisasi prima. Faktorisasi prima adalah cara menyatakan suatu bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Cara menentukan faktorisasi prima dapat menggunakan pohon faktor. Perhatikan contoh berikut ini. Tentukan faktorisasi prima dari 36. Bilangan 36 ini kita akan susun menjadi perkalian yang terdiri dari bilangan-bilangan prima. Kita akan coba menggunakan bilangan prima yang terkecil, 2. 36 dibagi 2, 18. Kemudian, kita coba lagi menggunakan bilangan prima yang terkecil, 18 dibagi 2, 9. Kemudian, 9
Dibagi 2 tidak bisa ya, maka kita gunakan bilangan prima yang lainnya, yaitu 3. 9 dibagi 3, 3. Kalau hasil akhirnya sudah bilangan prima, maka pohon faktornya sudah selesai ya. Kemudian kita tentukan faktorisasi prima dari 36 adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Coba kalian perhatikan, terdapat 2 angka 2 dan 2 angka 3. Kita bisa gabungkan menjadi bilangan berpangkat sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Pembahasan selanjutnya tentang kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 2 atau lebih bilangan adalah kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lain. Berikut beberapa cara untuk menentukan KPK. Yang pertama, mengalihkan secara langsung, kedua dengan pohon faktor, yang ketiga dengan teknik Sengkedan. Cara ini kita akan bahas satu persatu ya. Simak terlebih dahulu. Cara yang pertama, dengan mengalihkan secara langsung. Perhatikan contoh berikut ini. Tentukan KPK dari 3 dan 6. Langkah yang pertama, kita tentukan kelipatan 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 6, 12, 18, dan seterusnya. Perhatikan, dari kelipatan 3 dan 6, apakah ada bilangan yang sama? Ya, 6. Kemudian, 12 dan 18. Bilangan yang sama ini dinamakan kelipatan persekutuan. Jadi, kelipatan persekutuan dari 3 dan 6 adalah 6, 12, 18. Untuk menentukan kelipatan persekutuan terkecil, carilah kelipatan persekutuan dari 3 dan 6 yang paling kecil. Ya, 6 ya. Jadi, KPK dari 3 dan 6 adalah 6. Bagaimana anak-anak? Mudah kan? Kita lanjutkan ke cara yang kedua dengan pohon faktor. Perhatikan contoh berikut ini. Tentukan KPK dari 28 dan 42. Langkah yang pertama, kita tentukan faktorisasi prima dari 28. Bilangan 28 ini kita coba bagi dengan bilangan prima paling kecil, 28 dibagi 2, 14. Kemudian 14 masih bisa dibagi 2 ya. 14 dibagi 2, 7. Karena hasil akhirnya sudah bilangan prima, maka pohon faktornya sudah selesai ya. Kita lanjutkan mencari faktorisasi prima dari 42. Bilangan 42 kita coba dulu bagi dengan bilangan prima yang paling kecil. Ya, 42 dibagi 2, 21. 21 tidak bisa dibagi 2 ya, maka kita cari bilangan prima yang lainnya, yaitu 3. 21 dibagi 3, 7. Karena hasil akhirnya sudah bilangan prima, maka pohon faktornya sudah selesai ya. Dari pohon faktor ini bisa kita tentukan faktorisasi prima 28 sama dengan 2 dikali 2 dikali 7. Perhatikan terdapat 2 angka 2, maka bisa kita ubah menjadi bilangan berpangkat menjadi 2 pangkat 2 dikali 7. Selanjutnya, faktorisasi prima dari 42 sama dengan 2 dikali 3 dikali 7. Untuk menentukan KPK, kalian harus mengalihkan semua faktor primanya. Perhatikan, jika ada faktor prima yang sama, maka kalian pilih pangkat yang paling besar. Jadi, KPK dari 28 dan 42 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Sama dengan 84. Jadi, KPK dari 28 dan 42 sama dengan 84. Selanjutnya, cara yang ketiga menentukan KPK dengan teknik Sengkedan. Bagaimana ya caranya? Perhatikan contoh berikut ini. Tentukan KPK dari 28 dan 42. Langkah yang pertama, buatlah tabelnya. Kemudian, kedua bilangan ini kita akan bagi dengan bilangan prima.
Coba kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil, 2. 28 dibagi 2 sama dengan 14, 42 dibagi 2, 21. Kemudian kita coba bagi 2 lagi ya. 14 dibagi 2, 7, 21 bagi 2 tidak bisa, maka angkanya tetap ya 21. Lanjut, kita coba menggunakan bilangan prima 3. 7 dibagi 3 tidak bisa, maka tetap angkanya 7. 21 bagi 3, 7. 7 tidak bisa lagi dibagi 3, maka kita gunakan bilangan prima yang lain, 7. 7 dibagi 7, 1. Dan 7 dibagi 7 lagi, 1. Untuk menentukan KPK dengan teknik Sengkedan, kita harus mengalihkan semua faktor prima pembaginya, bilangan-bilangannya yang sudah dilingkarin merah. Jadi, KPK dari 28 dan 42 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 dikali 7. Perhatikan, terdapat dua angka 2, maka bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7 sama dengan 84. Dari beberapa cara yang sudah dijelaskan, kalian boleh pilih salah satu yang mudah untuk kalian gunakan menentukan KPK. Selanjutnya, kita akan bahas bagaimana menyelesaikan masalah berkaitan dengan KPK. Perhatikan contoh berikut ini. Kelompok futsal siswa kelas 4 dan 5 berlatih di lapangan yang sama. Kelompok futsal kelas 4 berlatih setiap 4 hari sekali, sedangkan kelompok futsal kelas 5 berlatih setiap 3 hari sekali. Jika tanggal 10 November 2021 mereka berlatih bersama di lapangan yang sama, tanggal berapa mereka akan berlatih bersama lagi? Penyelesaiannya, terdapat kata kunci KPK di mana ada kejadian berulang yang dilakukan bersama-sama. Informasi yang sudah kita dapatkan, ada kelas 4 yang berlatih setiap 4 hari sekali, dan kelas 5 yang berlatih setiap 3 hari sekali. Selanjutnya, soal ini kita akan selesaikan dengan cara pohon faktor. Pertama, kita cari faktorisasi prima dari 4. 4 kita akan coba bagi dengan bilangan prima yang paling kecil. 4 dibagi 2, 2. Karena hasilnya sudah bilangan prima, maka pohon faktornya selesai ya. Jadi, faktorisasi prima dari 4 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 2. Lanjut, faktorisasi prima dari 3. Karena 3 merupakan bilangan prima, maka faktornya adalah 3 ya. Selanjutnya, untuk menentukan KPK, kita akan mengalihkan semua faktornya. Tapi, kita perhatikan, jika ada faktor prima yang sama, maka pilih pangkat yang terbesar. Jadi, KPK dari 4 dan 3 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3, 12. Mereka berlatih bersama tanggal 10 November. Pertanyaannya, mereka berlatih bersama lagi pada tanggal berapa ya? Maka tanggal mulai ditambah 12. Tanggal mulainya 10 November ditambah 12 sama dengan 22 November. Jadi, mereka akan berlatih bersama lagi tanggal 22 November 2021. Bagaimana anak-anak? Semoga mudah dipahami ya. Alhamdulillah, penjelasannya sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semangat ya, pasti kalian bisa. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.